Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Tiara Sembiring dengan NPM 222905168 dari Fakultas Farmasi Universitas Cut-Nyak-Dien. Apa itu CDOB? CDOB adalah singkatan dari cara distribusi obat yang baik. CDOB merupakan cara penyaluran obat dan bahan obat yang dilakukan dengan memastikan kualitasnya tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Adapun tujuan dilakukannya CDOB, ada yang pertama, menjamin kualitas obat, yaitu memastikan bahwa obat yang didistribusikan tetap dalam kondisi baik dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan keamanan penggunaan obat, yaitu mengurangi resiko kesalahan distribusi dan memastikan bahwa obat yang diterima oleh konsumen adalah obat yang benar. Yang ketiga, memastikan ketersediaan obat, yaitu mengelola stok dengan baik untuk memastikan bahwa obat yang diperlukan tersedia di apotik ataupun fasilitas kesehatan yang lainnya. Yang keempat, mematuhi regulasi dan standar, yaitu memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, sehingga mencegah masalah hukum dan sanksi dari otoritas kesehatan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan proses distribusi untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman sehingga meningkatkan kinerja operasional. Adapun aspek yang diatur dalam CDOB, yaitu yang pertama manajemen mutu, yang kedua ada organisasi, manajemen, dan personalia, yang ketiga ada bangunan dan peralatan, yang keempat ada kegiatan operasional, yang kelima ada inspeksi dan audit mutu, yang keenam ada transportasi, yang ketujuh ada sarana distribusi berdasarkan kontrak, dan yang terakhir ada dokumentasi. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang aspek dokumentasi dalam CDOB. Dokumentasi adalah bagian terpenting dari sistem manajemen mutu. Dokumentasi tertulis baik secara manual maupun elektronik harus jelas untuk mencegah kesalahan dari komunikasi lisan dan memenuhi prinsip ketertuturan, keamanan, aksesibilitas, integrasi, dan validitas. Dokumentasi meliputi dokumen tertulis terkait dengan distribusi, yaitu pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pelaporan. Dokumen prosedur tertulis, dokumen instruksi tertulis, dokumen kontrak, catatan, data, dan dokumen lainnya yang terkait dengan pemastian mutu, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik. Dokumentasi meliputi dokumen pengadaan, dokumen penyimpanan, dokumen penyaluran, dan dokumen transaksi keuangan. Yang pertama, ada dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan terdiri dari surat pesanan dan faktur atau surat jalan dari pemasok. Pengarsipan faktur harus disatukan dengan surat pesanan yang sekurang-kurangnya diurutkan berdasarkan nomor surat pesanan untuk memudahkan dalam penelusuran, kecuali untuk dokumen pengadaan secara elektronik. Tetapi untuk PBF yang melakukan kegiatan impor, dokumen pengadaan meliputi arsip analisa, hasil pengawasan, dokumen terkait realisasi impor wajib diarsipkan menjadi satu berdasarkan nomor urut atau tanggal penerimaan barang dan terpisah dari dokumen lainnya. Yang kedua, ada dokumen penyimpanan. Dokumen penyimpanan meliputi kartu stok dan atau pencatatan mutasi obat atau bahan obat secara elektronik. Pencatatan secara elektronik dapat memanfaatkan sistem 2D barcode. Informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya akan memuat yang pertama, nama obat atau bahan obat, bentuk sediaan, dan kekuatan obat. Selanjutnya ada jumlah persediaan, tanggal, nomor dokumen dan sumber penerimaan, jumlah yang diterima, tanggal, nomor dokumen dan tujuan penyerahan atau penggunaan, jumlah yang diserahkan atau yang digunakan, nomor bits dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyerahan. Yang terakhir ada paraf atau identitas petugas yang ditunjukkan. Selanjutnya, dokumen harus dikaji ulang secara berkala dan dijaga agar selalu up to date. Jika suatu dokumen direvisi, harus dijalankan suatu sistem untuk menghindarkan penggunaan dokumen yang sudah tidak berlaku. Dokumentasi permanen, tertulis ataupun elektronik untuk setiap obat dan bahan obat yang disimpan harus menunjukkan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan, tindakan pencegahan, dan tanggal uji ulang khusus untuk bahan obat harus diperhatikan. Persyaratan farmakope dan peraturan nasional terkini tentang label dan wadah yang harus dipatuhi.
Selanjutnya, ada dokumen penyaluran. Dokumen penyaluran adalah dokumen yang diperlukan untuk memastikan distribusi obat dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Beberapa dokumen tersebut antara lain, yang pertama ada surat jalan, faktur penjualan, bukti penerimaan, dokumen mutasi stok, dan sertifikat analisis. Selanjutnya, dokumen transaksi keuangan. Dokumen transaksi keuangan adalah proses pencatatan dan pengelolaan informasi mengenai transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Dokumentasi transaksi keuangan pada CDOB meliputi pencatatan transaksi, yaitu pembelian dan penjualan, bukti transaksi, laporan keuangan, dan pengarsipan. Berikut referensi yang saya dapat dari Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2019 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Sekian pemaparan dari saya mengenai dokumentasi pada CDOB, yaitu cara distribusi obat yang baik. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.